Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz. Saya Muhammad Khalid. Saya Tirta Sanjaya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang organ reproduksi pada wanita yang disusun oleh Muhammad Khalid, Hafiz, Nur Muhammad Ruhani, Tirta Sanjaya, dan Adi Masdur. Adapun daftar isinya yaitu daftar pengantar, bab 1 pendahuluan, A latar belakang, B rumusan masalah, C tujuan masalah, dan bab 2 pembahasan, dan bab 3 penutup, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Adapun kata pengantarnya yaitu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirannya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan makalah biologi, ilmiah biologi tentang sistem reproduksi pada manusia. Adapun makalah ilmiah biologi tentang sistem reproduksi pada manusia ini telah kami usahakan semaksimal mungkin dan tentunya dengan bantuan berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Namun tidak lepas dari semua itu kami menyadar sepenuhnya bahwa ada kekurangan baik dari segi penyusun bahasanya maupun segi lainnya. Oleh karena itu dengan lapang dada dan tangan terbuka kami membuka selebar-lebarnya bagi pembaca yang ingin membaca saran dan kritik kepada kami sehingga kami dapat memperbaiki makalah ilmiah biologi ini. Selanjutnya saya akan berikan kepada Hafiz. Di sini saya ingin menjelaskan latar belakang oogenesis. Bab 1 pendahuluan latar belakang oogenesis. Oogenesis adalah penciptaan ovum. Sel telur merupakan proses dari bentuk betina gemetogenesis yang setara dengan jantan yang spermatogenesis. Oogenesis berlangsung melibatkan pengembangan berbagai tahap reproduksi telur sel betina yang belum matang. Proses gemetogenesis terbagi menjadi 2 macam, yaitu proses oogenesis yang terjadi pada wanita dan proses spermatogenesis pada pria. Proses oogenesis diawali dengan pembentukan bakal sel-sel telur yang disebut dengan oogonia. Proses ini akan menghasilkan satu ovum fungsional. Proses oogenesis sudah dialami wanita sejak dalam kandungan. Namun proses ini akan berhenti pada masa anak-anak dan kembali melanjut seorang wanita mengalami masa pubertas. Hal ini ditandai dengan munculnya menstruasi. Proses oogenesis tidak berlangsung lama. Ketika seseorang wanita mengalami pubertas, ada sekitar 1 juta sel telur yang dihasilkan. Namun seiring dengan bertambahnya usia seorang wanita, jumlah dan kualitas sel telur yang dihasilkan akan terus menurun. Lalu bagaimana tahap proses oogenesis? Apa saja hormon yang mengaruhinya? Simak penjelasan lengkap berikut ini. Oke, saya akan memberikan ke saudara Khalil. Selanjutnya yaitu adalah organ reproduksi wanita. Pengertian sistem reproduksi wanita adalah sistem organ pada tubuh manusia yang berfungsi untuk memproduksi atau menghasilkan keturunan. Wanita dan pria memiliki sistem reproduksi yang berbeda. Oleh karena itu, sistem kerja dan fungsinya juga berbeda. Untuk menghasilkan keturunan, wanita dan pria harus bekerja sama saat proses reproduksi yang akan menjadikan sel telur dan sel sperma bersatu. Saat itulah proses pembuahan terjadi. Janin terbentuk dalam rahim selama antara 36 sampai 40 minggu untuk melahirkan bayi. Sistem reproduksi pada wanita bekerja dengan sekelompok organ yang terlibat. Setiap organ reproduksi mempunyai fungsi tersendiri untuk mempersiapkan kehamilan hingga bayi dilahirkan. Organ reproduksi wanita ada di tubuh wanita sejak lahir. Namun, sistem reproduksi baru berfungsi setelah wanita pubertas. Proses reproduksi wanita meliputi siklus menstruasi, konsepsi, kehamilan, dan melahirkan. Berdasarkan letak organ reproduksi wanita terbagi menjadi 2, yakni organ bagian luar tubuh dan di luar dan di dalam tubuh. Artikel kali ini akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Organ reproduksi wanita bagian dalam. Organ reproduksi wanita bagian dalam terletak dalam rongga, panggul atau pelvis. Organ-organ tersebut adalah
adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah vagina. Vagina adalah jalan keluar bayi saat seorang wanita melahirkan secara normal. Leher rahim atau cervix dengan bagian luar tubuh juga terhubung melalui organ ini. Selain itu, vagina juga merupakan tempat masuknya penis ketika wanita dan pria berhubungan seksual. Letak organ ini di antara bagian bawah rahim dan tubuh bagian luar wanita. Selanjutnya yaitu adalah leher rahim atau cervix. Leher rahim berupa lorong sempit sebagai pintu masuk antara vagina dan rahim. Dinding leher rahim bersifat fleksibel yang dapat meredam atau membuka jalan saat bayi lahir. Oleh sebab itu, persalinan normal mampu dilakukan wanita. Yang ketiga yaitu adalah rahim atau uterus. Rahim merupakan organ yang berfungsi sebagai rumah bagi janin yang sedang bertumbuh dan berkembang. Bentuk dari rahim seperti buah pir. Letak rahim ada di bagian tengah rongga panggul dan di belakang kandung kemih depan rektum. Yang keempat yaitu adalah indung telur atau ovarium. Indung telur terletak di kedua sisi rahim berupa kelenjar kecil berbentuk oval. Fungsi organ ini adalah untuk memproduksi sel telur dan hormon seks utama berupa estrogen, progesterone yang dilepaskan ke dalam aliran darah wanita. Selanjutnya yaitu saluran telur atau tuba fallopi. Saluran telur atau tuba fallopi adalah saluran sempit sekitar 10-13 cm dengan diameter 1 cm yang mendekat pada bagian atas rahim mengarah ke ovarium agar terhubung antara keduanya. Fungsi organ ini adalah sebagai jalan bagi telur dan dari ovarium ke rahim. Organ reproduksi wanita bagian luar. Organ reproduksi wanita bagian luar dikelompokkan di dalam vulva yang terletak di luar vagina. Organ-organ tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bibir vagina atau labia. Bibir vagina atau labia terdiri dari dua bagian yaitu labia mayora dan labia minora. Labia mayora merupakan bibir vagina yang besar yang terletak di bagian luar, berbentuk seperti pembungkus besar. Organ ini berfungsi untuk melindungi organ reproduksi wanita bagian luar lainnya. Selain itu, terdapat kelenjar minyak dan keringat pada labia mayora. Setelah pubertas akan tumbuh rambut yang menutupi organ ini. Labia minora atau bibir vagina kecil berukuran lebih kecil daripada labia mayora. Organ ini berfungsi sebagai pelindung vagina dan uretra. Labia minora tidak berfungsi sebagai tidak tertutupi rambut seperti labia mayora. Yang kedua yaitu adalah mons pubis. Lemak yang menonjol di atas labia yang tertutup oleh rambut saat masa pubertas merupakan mons pubis. Organ ini diduga berperan dalam proses rangsangan seksual karena mengeluarkan zat feromon. Yang ketiga yaitu adalah lubang vagina. Lubang vagina adalah pintu masuk ke vagina. Yang keempat adalah lubang uretra. Tempat keluarnya urin dari kandung kemih adalah lubang uretra. Yang kelima adalah klitoris. Klitoris terletak di bagian atas labia minora berupa tonjolan kecil. Organ ini sangat sensitif karena merupakan sumber utama kenikmatan seksual yang terjadi pada wanita. Yang keenam adalah kelenjar Bartholin atau kelenjar vestibular. Letak kelenjar ini ada di kedua sisi bukaan vagina. Organ ini mempunyai fungsi untuk melumasi vagina saat berhubungan seksual dengan lendir kental yang dihasilkan. Organ reproduksi wanita merupakan bagian penting dalam sistem reproduksi wanita untuk menghasilkan keturunan. Oleh sebab itu, merawat organ-organ tersebut merupakan sebuah keharusan. Tujuan utama mencegah diri sendiri dan si pasangan dari penyakit berbahaya serta menghasilkan keturunan yang sehat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Hafid. Kehamilan. Dalam Kamus Besar Indonesia KBBI, pengertian kehamilan mengacu pada definisi hamil, yaitu kondisi di mana sel telur dibuahi oleh sel sperma hingga pada akhirnya menghasilkan janin dalam rahim. Pengertian lain tentang kehamilan juga dijelaskan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN. Menurut BKKBN, kehamilan merupakan sebuah proses bertemunya sel telur yang sudah matang dengan sperma hingga pada akhirnya membentuk sel baru yang akan tumbuh. Proses kehamilan sendiri bisa terjadi karena bertemunya sel sperma pria dengan sel telur matang dari wanita.
Kehamilan terjadi selama 40 minggu yang terbagi ke dalam 3 trimester, yaitu trimester pertama 0 sampai 13 minggu. Struktur tubuh dan sistem organ bayi berkembang, kebanyakan keguguran dan kecacatan lahir gugur selama periode ini. Trimester kedua 14 sampai 26 minggu. Tubuh bayi terus berkembang dan Anda dapat merasakan pergerakan pertama bayi. Trimester ketiga 27 sampai 40 minggu bayi berkembang seutuhnya. Pada beberapa kasus bayi bisa bertahan dalam rahim sampai minggu ke-42. Namun janin harus segera dikeluarkan karena bisa menimbulkan masalah kesehatan seperti bayi menelan air ketuban, aspirasi mekonium. Oke, saya akan berikan ke saudara Fadila. Selanjutnya yaitu adalah siklus menstruasi. Menstruasi adalah proses keluarnya darah dari vagina yang terjadi diakibatkan siklus bulanan alami pada tubuh wanita. Siklus ini merupakan proses organ reproduksi wanita untuk bersiap jika terjadi kehamilan. Persiapan ini ditandai dengan penebalan dinding rahim yang berisi pembuluh darah. Jika tidak terjadi kehamilan, endometrium atau dinding rahim akan mengalami peluruhan dan keluar bersama dengan melalui vagina. Siklus menstruasi adalah proses perubahan hormon yang terus-menerus dan mengarah pada pembentukan endometrium, ovulasi serta peluruhan dinding. Jika kehamilan tidak terjadi setiap bulan, sel telur harus dipilih kemudian dirangsang agar menjadi matang. Anak gadis sel telur sebagai bagian dari periode bulanan yang disebut dengan siklus reproduksi wanita atau siklus menstruasi bulanan yang disebut dengan siklus Endometrium pun harus dipersiapkan untuk berjaga-jaga jika telur yang sudah dibuahi atau embrio muncul kemudian melekat dan berkembang di sana. Namun, pendarahan ini tidak bisa dijadikan patokan pasti bahwa kehamilan tidak terjadi, karena ada beberapa wanita yang mengalami pendarahan di awal kehamilannya. Selama usia reproduksi, ketiadaan menstruasi bisa menjadi indikasi pertama bahwa si wanita itu kemungkinan hamil. Siklus menstruasi pada tiap wanita berbeda-beda, bisa terjadi antara 23 sampai 35 hari, namun rata-rata siklus menstruasi adalah 28 hari. Perlu diketahui jika proses haid terbagi menjadi 4 fase, yaitu fase menstruasi, fase folikuler, fase ovulasi, dan yang terakhir fase luteal. Selanjutnya saya akan berikan kepada saudara Tilka. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam ini adalah bagaimana tahap oogenesis, apa saja gejala yang terjadi selama menstruasi, apa saja tanda-tanda dan gejala kehamilan, dan bagaimana proses terjadinya kehamilan. Tujuan masalah. Tujuan umum secara umum ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara fisik dan seksual menstruasi pada remaja putri. Tujuan khusus mengidentifikasikan siklus menstruasi. Bab 2. Pembahasan. A. Proses oogenesis dimulai dengan adanya mitosis dan meiosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan 2 gamet identik, sedangkan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 gamet, di mana masing-masing gamet memiliki jumlah kromosom setengah dari hasil. Bab 2. Pembahasan. A. Proses oogenesis dimulai dengan adanya mitosis dan meiosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan 2 gamet identik, sedangkan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 gamet, di mana masing-masing gamet memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induknya. B. Saat wanita mengalami siklus menstruasi, tubuhnya mengalami perubahan pada kadar hormon. Kondisi ini mampu mempengaruhi banyak hal, termasuk juga fisik dan emosi yang dapat timbul beberapa hari sebelum proses keluar darah dari organ intim terjadi.
C. Waktu kehamilan bisa berbeda-beda antar calon ibu hamil. Gejala kehamilan bisa segera dirasakan atau mungkin muncul dalam beberapa minggu setelah berhubungan seks terakhir kali. Setiap wanita pun bisa saja mengalami tanda hamil yang berbeda dengan lainnya. Namun umumnya setelah berhubungan intim menunjukkan ciri-ciri hamil seperti telat haid, mual dan muntah, payudara nyeri dan puting menggelap, kram perut kembung, lebih emosional, keluar bercak darah dari vagina, merasa cepat lelah, sering buang air kecil. Ini diakibatkan oleh perkembangan rahim dari trimester pertama sampai ketiga yang akan menekan kandung kemih. Itulah alasannya kenapa ibu hamil sering terlihat bolak-balik ke kamar mandi meski baru saja pipis atau baru sedikit minum. Selanjutnya saya akan berikan kepada saudara Hafid. Kehamilan terjadi ketika sel telur dibuahi oleh sperma, lalu tertanam di dalam lapisan rahim dan kemudian menjadi janin. Janin berkembang selama sekitar 40 minggu. Kehamilan dimulai dari pertemuan antara sperma dan sel telur ketika pria dan wanita berhubungan intim. Berikut ini tahapan berbagai proses pembuahan hingga Anda menjadi ibu hamil, seperti hubungan seks, pembuahan, pembentukan embrio, dan implantasi. Oke, apa ada pertanyaan? Lu. Ada. Tolong jelaskan proses fertilisasi atau pembuahan sampai terjadinya kehamilan. Terima kasih saudara Sukut atas pertanyaannya. Fertilisasi itu terjadi jika sel sperma maksudnya fertilisasi. Fertilisasi itu terjadi jika sel sperma bertemu dengan sel telur. Kemudian kehamilan dimulai saat tuba falopi terjadi. Pertemuan ovum dan sperma dan kemudian menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi morula dan morula berkembang menjadi blastula. Dan blastula berkembang menuju rahim. Kemudian menempel pada dinding rahim atau implantasi. Setelah itu berkembang menjadi embrio dan kemudian menjadi janin. Maka wanita dapat dikatakan hamil. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.